mengatur, undang-undang kesehatan mengatur, bahkan sudah ada peraturan pemerintah tentang ASI. Jadi kalau ibu-ibu nih dengerin ya, kalau ada tempat bekerjanya yang melarang menyusui, melarang pumping, laporkan aja. Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dalam podcast Ngobat. Ngobrol sehat bersama RSUD Kota Salatiga. Udah lama nih kita vakum dari Ngobat karena ada satu dan lain hal. Nah, kali ini di bulan Agustus ini saya akan membicarakan tentang ibu bekerja asik menyusui bersama narasumber kita yang handal, yaitu Dr. Listia Eko Wulandari, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Apa kabar, dokter? Sahabat Ngobat. Alhamdulillah sehat. Ya. Disapa dulu, monggo, Dok. Ya. Halo sahabat Sobat Ngobat. Sobat Ngobat di RSUD Kota Salatiga dan sekitarnya. Ketemu lagi di acara ini. Saya Listia Eko Wulandari. Saya dokter spesialis anak di RSUD Kota Salatiga. Ya, oke, nanti lebih lanjutnya lagi kita kenalan lagi ya, Dok. Nah, hari ini saya berbicara tentang menyusui itu karena ada pekan menyusui sedunia. Betul ya, Dok. Diperingati setiap bulan Agustus di minggu pertama. Nah, itu inisiasinya dari WHO dan UNICEF ya, Dok. Betul. Nah, tema kali ini WHO mengusung tentang awal yang sehat, masa depan penuh harapan, atau Healthy Beginnings, Hopeful Future gitu. Jadi investasi pada pemberian ASI itu adalah berinvestasi juga untuk masa depan, begitu ya, Dok. Nah, betul sekali. Tadi kan Dr. Listia udah kenalan nih, dokter spesialis anak di RSUD Salatiga. Nah, beliau ini juga ketua tim stunting di RSUD Kota Salatiga. Ada juga ketua tim pakar stunting Kota Salatiga. Nah, pakar stunting ini apa, Dok? Ya, Kota Salatiga ada tim percepatan penurunan stunting. Nah, itu ada tim pakar-pakarnya, ada di bidang kesehatan, ada saya, dokter spesialis anak, ada dokter spesialis obstetrik ginekologi, kemudian ada juga dari praktisi pendidikan, kemudian juga dari psikologi dan banyak hal gitu. Berarti bergabung jadi satu untuk menuntaskan stunting. Betul, karena kan stunting nggak cuma punyanya kesehatan aja, tapi kita multifaktorial, multidimensial gitu. Jadi yang menangani nggak cuma di bidang kesehatan, tapi juga banyak. Nah, itu tadi tentang stunting. Balik lagi ke topik kita, Dok. Tadi kan topiknya tuh ibu bekerja asik menyusui. Gitu. Nah, sebenarnya menyusui itu kenapa sih, Dok, kok penting gitu? Ya, menyusui kalau bagi kita umat muslim itu adalah suatu kewajiban dan hak asasi manusia. Bahkan sudah diatur di Al-Quran. Dan kita tahu bahwa makanan yang terbaik untuk bayi itu adalah ASI, ya kan? Jadi kenapa? Karena ya ASI mengandung 2000 jenis bahan yang kita butuhkan. Mulai dari untuk kekebalan, untuk nutrisi, asam amino, protein, kemudian juga mikronutrien, dan banyak hal gitu yang memang dibutuhkan untuk bayi dari umur 0 sampai 6 bulan. Tidak ada yang menyamai kualitas kebaikan ASI itu dibanding apapun yang ada di dunia ini gitu. Dan itu adalah yang harus kita benar-benar hak asasi manusia harus didapatkan. Masya Allah ya, ciptaan Tuhan itu luar biasa ya, Dok, ya ASI. Udah ada di dalam tubuhnya ibu yang akan diberikan kepada bayinya gitu. Nah, tadi kan dokter bilang 0 sampai 6 bulan itu masa yang penting ini berarti, Dok. Biasanya kan kita sebutnya ASI eksklusif 6 bulan gitu. Nah, terus saya juga pernah dengar, Dok, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, maksudnya apa, Dok? Oke, baru kehidupan itu adalah dihitung dari sejak 0 kehamilan. Jadi dari 0 kehamilan, dari umur 0 saat mudigah itu sampai di 2 tahun pertama. Disitulah golden time-nya, waktu-waktu emasnya seorang anak untuk tumbuh. Apa yang akan kita berikan, baik itu dari nutrisi, stimulasi, rangsangan, itu akan menentukan nanti anak ini akan menjadi apa. Jadi anak seperti selembar kertas yang kita mau melukisnya menjadi apa. Dari nutrisi, imunisasi, lingkungan, stimulasi itu yang kita akan pertahankan di situ. Sehingga untuk kaitannya dengan ASI ini, bahkan sejak seorang perempuan mau memutuskan untuk menikah, berarti dia sudah harus siap untuk menjadi hamil. Di situ pun dia sudah harus persiapan. Aku nanti mau jadi ibu yang seperti apa. Yang mau menyusui anakku, berarti aku harus persiapan apa yang harus aku lakukan, persiapan dari sekarang. Dari kesehatannya, misalnya general check up, nutrisi, pengetahuan, itu semua harus dipersiapkan dengan baik sejak kita memutuskan untuk menikah sehingga siap untuk hamil. Gitu. Berarti ini penting ya digarisbawahi untuk
para wanita di luar sana yang sebelum menikah harus membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang nggak ada di sekolahan ini kayaknya, Betul. tapi harus Ilmu belajar kehidupan. ilmu kehidupan gitu. Oke, 1000 hari berarti tadi sampai umur 2 2 tahun ya tahun dok. pertama. Ya. Terus kalau tentang menyusui dok, idealnya tuh sampai umur berapa dok? Anak tuh disusuin. Jadi menyusuilah di 2 tahun sampai 2 tahun atau lebih. Sebetulnya boleh sih lebih dari 2 tahun gitu. Tetapi kadang-kadang yang utama ASI eksklusif tadi ya di umur 0 sampai 6 bulan. Setelah itu mulai 6 bulan kita sudah mulai MPASI kan, makanan pendamping ASI gitu. Nah di situ selain ASI kita juga harus kasih makan pendamping ASI sehingga sampai umur 2 tahun pun boleh kita menyusuinya, lebih boleh. Cuman kadang-kadang kita harus lihat bagaimana dengan tumbuh kembangnya si anak ini. Kalau dia tumbuhnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan masih oke-oke aja, dia ada di stuck di garisnya, oke. Tapi kalau memang sudah mulai turun berat badannya susah, sedangkan ASI sudah tidak support lagi di atas umur 6 bulan atau 1 tahun, boleh ditambah dengan ASI, MPASI-nya dikuatin seperti itu. Gitu ya. Berarti memang ya ASI itu memang luar biasa manfaatnya juga ya dok. Terus ini dok, kalau di rumah sakit nih kan karena dokter bekerja di rumah sakit ya, ada istilah juga IMD dok. Nah di rumah sakit terutama di RSUD Salatiga tuh melahirkan juga melalui proses IMD juga nggak? Pasti. IMD itu inisiasi menyusui dini. Seawal mungkin bayi dikenalkan dengan ibunya dengan ASI, secepat mungkin dia bisa akan menyusu dan ibu pintar menyusuinya gitu. Diawali dengan dia akan, jadi begitu bayi dikeluarkan, dilahirkan gitu, ini kita bicara spontan dulu ya, yang normal ya, yang kondisinya semua baik-baik aja, baik ibu maupun bayinya sehat, bayi langsung ditempelkan di dada ibunya, nanti dia akan merambat, mengenali, membauin bau ibunya, merasakan denyut jantung ibunya, kemudian dia akan mencari puting ibunya, terus dia akan membaui dulu, terus celup akan menghisap. Nah, makin awal dia berinteraksi dengan kulit ibunya yang penuh dengan bakteri ini gitu, dia akan makin kuat di dalam tubuhnya dia. Kemudian makin cepat dia akan bisa menghisap ASI, akan lebih cepat ibunya untuk keluar ASINya gitu. Tapi kita bicara yang normal, yang melahirkan air normal dan bayinya stabil, ibunya stabil. Cuman kalau untuk operasi kita lihat-lihat. Ini kalau operasi sesar kita lihat indikasinya ibunya stabil atau bayinya stabil atau enggak. Kalau stabil kita IMD paling enggak di setelah recovery di 1 jam setelah itu atau setengah jam setelah itu. Kemudian kalau dia enggak stabil ya kita enggak IMD dengan inform consent kepada keluarga. Jadi masih lihat-lihat kondisi klinis si bayi dan si ibu. Nah, ini saya alumni ibu yang melahirkan sesar nih dok. Dulu memang IMD juga, dua anak saya juga IMD, cuman posisinya nggak bisa lurus sejajar dengan badan kita, tapi agak dimiringkan karena perutnya kan yang dijahit ya dok. Iya. Oke. Kembali lagi dok tentang menyusui. Faktor apa saja yang bisa melancarkan ASI dok? Banyak hal, dari faktor ibu, dari faktor bayi, dari faktor lingkungan, dari faktor psikologis gitu. Dari faktor ibu dulu. Ibu ini harus sehat. Sehat itu artinya berarti sehat badan dan sehat mental ya kan gitu. Jadi ibu-ibu ini harus nutrisinya harus baik dulu. Dia harus sehat, nggak sakit tertentu yang memang dia tidak bisa menyusuinya gitu. Nutrisinya harus cukup. Setiap kali makan dia harus menu gizi seimbang, piringku isi piringku itu, kemudian ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sumber zat besi, sumber vitamin A, lemak dan air. Kemudian dari faktor ibu ke faktor bayi gitu. Dari faktor bayi tadi yang saya bilang, semakin cepat, semakin sering menyusuinya akan lebih cepat ASINya keluar. Dari faktor lingkungan, jadi ibu tuh harus nyaman dulu, dia tidak yang nggak nyaman gitu, takut, gelisah, itu yang dari faktor psikis ya. Jadi karena ada 2 hormon yang berperan untuk mengeluarkan ASI, namanya hormon prolaktin untuk memproduksi ASI dan hormon oksitosin untuk mendistribusikan ASI. Jadi tidak cukup hanya diproduksi saja, tapi ASI juga harus didistribusikan. Nah, gimana caranya supaya hormon prolaktin untuk memproduksi ASI itu keluar? Satu, dengan sering-sering menyusui bayi. Makin sering disusui dengan efektif, dengan posisi dan pendekatan yang baik, akan makin banyak ASI keluar. Makanya ada ibu A yang ASINya bagus, banyak. Ada ibu B yang ASINya sedikit. Nah, itu akan banyak yang berpengaruh. Apa itu penyebabnya? Gitu. Jadi
itu hormon prolaktin. Dengan makin sering menyusui, dan menyusui di malam hari itu penting banget karena hormon prolaktin akan dikeluarkan di dini hari. Makanya ibu-ibu yang nggak menyusui malam hari nanti asinya lama-lama akan mampet. Ibu-ibu yang lebih sering menyusuinya pakai dot misalnya atau pakai susu formula memberikan asinya lama-lama akan mampet. Tapi beda dengan ibu-ibu yang rajin menyusui, bahkan itu malam hari, dini hari, asinya akan makin bancar gitu. Karena terus distimulasi terus sama bayi. Yang kedua adalah hormon oksitosin untuk mendistribusikan ASI. Itu akan ditimbulkan oleh emosi-emosi positif. Jadi ibu harus bangga, bahagia, seneng gitu ya, happy, tenang gitu. Tapi sebaliknya kalau ibunya marah, takut, cemas, nggak pede, khawatir, udah itu asinya mendereng tapi nggak akan dikeluarkan. Jadi makanya faktor lingkungan, surrounding itu support sistemnya harus full gitu. Menyusuilah on demand semaunya bayi, tidak harus pas nangis. Kalau dulu kan nyusui tiap 2 jam, sebetulnya menyusui itu tidak harus 2 jam, on demand semaunya adik. Nah ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang sudah pengalaman pun sudah harus boleh melihat namanya feeding cue baby. Feeding itu kasih makan, cue itu petunjuk, baby itu bayi. Awalnya early cue itu sebetulnya bayi sudah mulai turning head seperti ini, kayak nyari sumber gitu. Itu sudah harus menyusui. Bahasanya dah, mah ini mah. Tapi ibunya belum mudeng. Nanti kalau nangis baru disusuin. Nah itu nggak benar. Yang kedua ada mid cue. Misalnya bayinya sudah mulai masukin ke mulut tangannya atau sudah mulai gerakannya eksesif, lebih movementnya lebih banyak lagi gitu. Nah itu sudah harus menyusuinya lagi. Bahasanya dah, mah lapar mah, aku harus minum gitu. Ibunya juga nggak mudeng lagi karena nanti 2 jam. Nanti kalau nangis baru disusuin. Nah kalau sudah nangis itu namanya sudah late cue, udah terlambat. Kalau seperti itu harus calm down me and then feeding me. Karena aku dulu mah baru aku mimi. Nah kadang-kadang tadi yang saya bilang support system surrounding itu yang sudah tidak sabar, udah nangis itu, udah buruan kasih susu formula gitu. Nah makanya menyusuilah sebelum anaknya nangis, seperti itu. Jadi kan tadi banyak faktor ya, banyak mulai ya. Kemudian dari faktor bayi, posisi dan perlekatan. Kalau posisinya nggak salah, posisinya salah, perlekatannya nggak benar, nanti puting ibunya lecet, itu terus akhirnya kesakitan. Tadi kembali ke emosi-emosi negatif, ibunya nggak nyaman, terus asinya sedikit. Jadi semua hal berpengaruh. Nah itu boleh dipelajari sejak remaja putri ini menikah. Terus ibu-ibu hamil ini sudah ada kelas ASI, kelas menyusui, itu sudah dipelajari dari awal supaya nanti pas giliran menyusui sudah tidak kaku lagi. Iya betul. Ini ilmu baru sih dok. Kalau yang early cue, mid cue itu kan saya dulu juga nggak ada itu masalah itu. Terus udah panik, aduh bayinya udah nangis harus segera disusuin gitu ya dok. Oke. Terus saya pernah dengar juga booster ASI dok. Itu sebenarnya memang berpengaruh atau memang seperti yang dokter bilang tadi ada faktor internal dan eksternal dari sekitar kita yang sebenarnya lebih utama mungkin bisa dibilang gitu ya. Booster ASI saya pikir sunnah ya, boleh gitu. Cuma sebetulnya kadang-kadang jangan terpatok sama iklan gitu kan. Karena sebetulnya sejatinya zaman dulu mbah-mbah kita itu ya nggak kenal booster ASI, tapi juga bisa menyusui dengan baik dan benar. Asal tadi gizi nutrisinya baik, ibunya sehat, ibu menyusunya sehat gitu. Tapi boleh-boleh aja kan booster ASI biasanya isinya ada kayak laktokok itu kandungan-kandungan zat tertentu yang dimasukkan ke situ. Misalnya ada ekstrak daun katuk, which is ekstrak daun katuk itu adalah sebetulnya daun katuk itu kan adalah sayuran yang kita bisa konsumsi, yang tergantung dari kebijakan kearifan lokal ya. Kalau misalnya kayak di Salatiga itu yang terkenal bukan daun katuk tapi mungkin ada gitu. It's okay, boleh. Dulu waktu saya masih lahiran menyusui itu saya waktu itu di Jogja itu ada misalnya bayung itu daun daun kacang panjang itu juga boleh. Nanti di sana ada daun kelor, boleh apa saja sebetulnya. Jadi ASI booster itu tidak selalu harus ada seperti itu, asal ibunya mau makan minum yang banyak, nutrisinya tercukupi. Tapi memang ada beberapa vitamin ya boleh dimasukkan ke situ kan. Ada vitamin B1, B6, B12, asam folat dan besi yang itu memang support untuk kesehatan ibunya. Jadi boleh sunnah gitu. Dan mungkin juga praktis juga ya dok, nggak sempat masak gitu mungkin betul. Sendirinya jadi pakai booster. Oke, berarti istilahnya sunnah gitu ya, boleh aja gitu.
Nah, tadi kalau tentang cara menyusui, terus kalau tanda bayi kenyang itu gimana? Ya, Kenyang ASI. betul. Kadang-kadang saya masih sampai sekarang pun, sampai hari ini pun tadi, saya sebelum ke sini memeriksa ibu menyusui dulu itu Mm-mm. masih ada beranggapan bahwa menyusui lama itu aslinya cukup, padahal belum tentu. Hmm. Tanda bayinya cukup itu adalah satu, pipisnya dalam waktu 1 kali 24 jam, dia bisa frekuensi pipisnya itu Mm-mm. lebih dari 6 kali per hari. Dua, Hmm. warna urinnya itu berwarna kuning cerah atau jernih, bukan kuning pekat. Hmm. Tiga, berat badannya bayi naik. Atau kalaupun turun di fase-fase awal, itu tidak boleh lebih dari 10% berat lahir turunnya. Oh. Empat, menyusuinya tidak lama. Paling efektif itu cuma 15-20 menit. Paling lama itu setengah jam. Karena menyusui itu ada ritmenya. Ada apa, pompa, memompa Hmm. ASI itu ada nyut, 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 lalu dikulum sebentar, glek, Hmm. bayinya tarik nafas, baru nyut, nyut lagi. Nah itu ada apa namanya, ada ritmenya itu kira-kira setengah jam. Hati-hati, lebih dari setengah jam bayi masih Hmm. menyut terus, jangan-jangan asinya nggak ada, karena dia merasanya Hmm. lapar terus, pengen dimimi terus kayak Hmm. gitu. Nah makanya untuk kita lihat yang paling gampang yaitu sih menyusunya tidak lebih dari 30 menit. Habis nyusu anak harus tertidur. Kalau Hmm. habis nyusu dia masuk cranky, masih mencari-cari, jangan-jangan asinya kurang. Hmm. Dan badannya harus naik. Nah, hati-hati ibu-ibu habis melahirkan itu bayi akan turun berat badannya di umur 3 sampai 5 hari. Hmm. Tapi penurunannya nggak boleh lebih dari 10% berat lahir. Oh. Contohnya, kalau beratnya 3 kilo, di umur 3 sampai 5 hari itu biasanya turun tapi nggak boleh kurang dari 2,7 kilo. Hmm. Dan di umur 10 sampai 14 hari, dia mesti kembali ke berat semula. Nah, hati-hati. Kalau kan biasanya habis bayi baru lahir, terus suruh kontrol kan ke rumah sakit, ke dokter Yeah. lagi gitu. Kalau beratnya turun lebih dari 10%, hati-hati. Jangan-jangan asinya kurang. Kita evaluasi Hmm. lagi posisi perlekatannya. Kalau perlu harus dipumping dulu untuk mengetahui berapa jumlah Hmm. asinya. Nanti kami hitungkan, dokter anak akan menghitungkan berapa kebutuhan caranya sehari. Hmm. Berarti itu pentingnya kontrol rutin ya dok. Iya, Jadi harus, jangan harus. menggampangkan terus udah orang sehat-sehat aja nggak kontrol gitu, jangan kayak gitu ya. Tapi memang harusnya kontrol. Dan kontrolnya saya anjurkan bareng sama ibu kalau memungkinkan. Kadang-kadang lucunya Hmm. gini, dokter Mayang, Hmm. kontrolnya itu sama bahe gitu lah. Padahal kan saya harus evaluasi Iya, sama nyusunya seperti ibunya. apa, posisi perkataannya udah bener atau belum. Emang yang mau nyusuin banyak gitu. Jadi Iya. kecuali hal-hal tertentu, kondisi Hmm. tertentu, ibunya memang terganggu karena kesehatannya, bolehlah sama Hmm. caregiver yang lain gitu. Jadi ibu dan bayi harus kontrol gitu. Nah, tadi menyusuinya kalau biasanya kan kanan dan kiri dok. Nah, itu kapan sih kita menentukan ganti kanan atau ganti kiri gitu? Sebetulnya memang menyusuinya harus 2 payudara, jangan kiri doang, jangan kanan doang gitu. Menyusuilah sampai habis sebelah kiri, baru sebelah kanan. Kenapa harus seperti itu? Pernah dengar nggak ada fore milk dan hind milk? Iya. Fore milk itu ASI depan. Kalau ibu-ibu ini ada ibu-ibu, mudah-mudahan yang mendengar ada ibu-ibu yang lagi menyusui ya, jadi biar bisa mengevaluasi diri sendiri ya. Coba ibu-ibu yang lagi menyusui dilihat, waktu ASI keluar pertama kali itu biasanya bening. Nah itu fore milk. Fore milk itu isinya lebih banyak laktosa, gula, dan air. Kalau ibu menyusuinya kiri, kanan, nggak sampai habis, nanti akibatnya bayi hanya mendapatkan fore milknya saja. Fore milk, laktosa, dan air. Apa yang terjadi? Nanti bayi bisa mengalami intoleransi laktosa. Nggak nyaman. Contohnya apa? Bayinya kembung, gampang gumoh, muntah, terus sekitar anusnya merah. Kalau apa namanya, buat kayak gitu. Distesia itu kesakitan waktu mau pup. Jadi bayinya begitu buat gitu. Nah, kayak gitu berarti dia mengalami distesia. Atau kolik, pernah dengar kolik? Kesakitan nggak jelas. Ini sudah dimimiin, nggak demam, nggak kedinginan, nggak kena gigitan serangga kok masih rewel, itu kenapa ya? Jangan-jangan putra putri bapak ibu mengalami kolik. Nah itu bisa terjadi karena hanya konsumsi fore milk saja. Atau benar-benar nggak naik dengan baik. ASI saya banyak dok, tapi kok naik cuma dikit ya. 1 bulan tuh harusnya naik 800 gram loh, tapi kok naik cuma 600. Berarti dia mengalami weight faltering, perlambatan pertumbuhan. Ibu saya banyak dok nih. Dipompain, diperagakin banyak. Oh berarti neteknya mungkin hanya
ASI depan saja yang Formil dapat, aja. sehingga neteklah yang kiri sampai habis, baru yang kanan. Lah gimana kok ASI terlalu banyak, netek sebelah kiri tapi yang kanan sudah ngocor-ngocor. Nah, boleh dipamping dulu untuk bukan membuang, mengeluarkan ASI beningnya, formilnya, sehingga nanti pas adik bayinya netek dia dapat himilnya. Nah, terus yang formil tadi yang ASI bening dibuang. Jangan gitu. Itu tetap kita butuhkan. Nanti di depan di udara terbuka begini, ASI itu kalau di suhu 25 derajat di udara kita di Salatiga mungkin ya itu bisa bertahan 5, 6, 7, 8 jam kayak gitu. Nanti ada yang kemambang ke atas, itulah lemak-lemaknya boleh diambil diminumkan lagi ke adik. Terus habis itu baru yang beningannya diminum. Jadi biar si bayi mendapatkan ASI kentelannya. Tapi bukan berarti yang ASI depan juga jelek, enggak. Dia juga butuh cairannya itu gitu. Cuman itu tadi pada kondisi-kondisi tertentu yang dia berat badannya nggak naik dengan baik, dia harus lebih mendapatkan milknya. Atau menyusui memang harus sampai kiri sampai habis baru pindah ke kanan. Jangan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nanti asinya yang milknya tertahan di dalam, malah bayi mengalami tadi intoleransi laktosa. Gitu. Oh iya, penting ini dok ya, baru tahu juga ini. Terus cara menyusui supaya tidak bengkak dok atau mastitis ya kan biasanya ibu-ibu pertama puting lecet, terus nanti bengkak merengkel gitu. Nah, itu gimana dong? Mastitis namanya bagus ya, mastitis. Padahal itu suatu hal yang agak enakan banget loh kalau untuk ibu-ibu. Iya. Mastitis bahasa medis. Kalau bahasa awamnya adalah merangkai, kayak gitu lah bahasanya orang kita itu. Itu terjadi karena produksi ASI ibu terlalu banyak, tapi si bayi masih belum kuat untuk menyusu. Karena memang di awal-awal kehidupan kan bayi masih banyak bubuk, sedangkan produksi ASI-nya ibu banyak banget ini, kayak gitu. Nah, itu bukan hal yang negatif, hal yang positif bisa disyukuri. Tapi kalau tidak ditreatment dengan baik, di breast care dengan baik, akibatnya akan menjadi merangkai tadi, mastitis, bahkan yang lebih parah juga bisa menyebabkan abses payudara, ada bisulnya. Wah, kalau itu udah sakit banget, harus ke dokter bedah, dipasang tampon, bla bla bla. Ya sayang banget, padahal aslinya udah banyak banget gitu. Berarti kalau sampai abses itu dok, saya potong itu keras gitu dok? Maksudnya keras, merah, ibunya kesakitan, demam, nggak enak banget gitu. Jadi ada jendalan, ada ya kayak ngerangkai gitu, memang tapi keras banget, sekitarnya merah karena sudah ada tanda inflamasi, peradangan dan infeksi seperti itu. Nah, yang belum saya lanjutkan, bagaimana breast care-nya supaya tidak menjadi mastitis. Kalau memang produksinya terlalu banyak, sedangkan bayi masih banyak bubuk, dipumping. Dipumping tadi bukan untuk diberikan ke adik, tapi tetap adik menyusui langsung. Tapi dipumping hanya untuk mengurangi produksinya biar nggak terlalu banyak. Karena pada prinsipnya merangkai mastitis itu karena ada sumbatan. Karena tidak dikeluarkan dengan baik karena bayinya banyak bubuk karena tidak dipumping. Jadi dikeluarkan supaya tidak terjadi hambatan jendalan dari kantong-kantong asinya. Seperti itu. Setelah itu, jadi sebelum di breast care itu dimulai dengan dikompres dulu pakai air hangat di sekitar payudaranya. Setelah itu, setelah dikompres, dimasas. Dimasasnya biasanya lebih nyaman sama diri sendiri, sama ibunya sendiri. Kalau sama orang lain sakit banget. Boleh pakai oil gitu yang nyaman gitu ya. Dipumping, dimasas dulu, cari yang geril-geril sebelah mana dengan searah jarum jam gitu. Jam 12 dicari mana yang geril-geril, jam 1, jam 2, jam 3. Setelah lembek baru dipumping. Pada saat nanti pas merangkai kenceng itu pasti nggak akan bisa dipumping. Karena masih ada sumbatan ya, itu. Jadi sumbatannya dirilis dulu, dihilangkan dulu, baru dipumping. Gitu. Ini ngomongin tentang breast care dong. Saya pernah dengar ini kalau payudara itu di kompresnya pakai daun kol. Anda kan dok kayaknya mitos kayak ini mitos atau apa ya? Ada juga yang daun kok kelor. Jarak. Kol dingin ya pokoknya atau daun apa gitu terus ditempel itu berpengaruh nggak? Secara kalau kita sebagai dokter anak memberikan suatu advice itu kan pasti nggak asal ngomong, pasti berdasarkan EBM, Evidence Based Medicine. Nah kalau evidence sih nggak ada, tapi itu mungkin kearifan lokal ya. Jadi ini gitu ya. Apa? Selama membawa kebaikan untuk kemaslahatan umat silahkan boleh dipakai. Tapi nggak kira-kira mau diparingi ramuan-ramuan macam-macam terus dilalah si ibunya ini dia mengalami suatu dermatitis iritan, yo mungkin nggak usah ya gitu karena malah membuat nggak nyaman gitu.
silakan kalau membawa kebaikan silakan. Nah, ini tadi kan topik kita tentang ibu pekerja nih, Dok. Ibu pekerja asik menyusui itu maksudnya biar sampai 6 bulan bayinya lahir itu tuh masih bisa menyusui gitu. Nah, ada tips nggak, Dok, untuk ibu pekerja? Misalnya untuk kan nggak mungkin setiap hari bisa menyusui langsung ya, Dok, karena kan pasti udah jamnya kerja gitu. Betul. Sebelum tipsnya berarti harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama mungkin harus didiskus dulu dengan atasan. Syukur-syukur tempat bekerjanya ibu sudah menyediakan tempat untuk menyusui, sudah ada regulasi atau kebijakan untuk ibu boleh menyusuinya, boleh pumping, boleh menyusu bayinya gitu. Syukur-syukur ada tempat penitipan anaknya, itu lebih better banget karena itu sudah diatur oleh undang-undang tenaga kerja mengatur, undang-undang kesehatan mengatur, bahkan sudah ada peraturan pemerintah tentang ASI. Jadi kalau ibu-ibu nih dengerin ya, kalau ada tempat bekerjanya yang melarang menyusui, melarang pumping, laporkan aja. Ada itu undang-undangnya, undang-undang ketenaga kerjaan sama undang-undang kesehatan, ada peraturan pemerintahnya gitu. Jadi persiapannya adalah satu, berarti kan cutinya bulan cutinya kan ada aturannya dulu, bahkan dari tahun 59 itu sudah diatur cutinya 12 minggu. Dulu waktu kami sekolah, karena kami calon dokter spesialis anak, itu bahkan cutinya 6 bulan atau semester. Untuk benar-benar memberikan ruang si bayi dan ibu untuk ASI eksklusif. Tapi untuk ibu bekerja kan 12 minggu ya. Jadi paling enggak cutinya diperhatikan mau sampai kapan, mendekati atau sampai kapan gitu. Terus pas giliran mau masuk, ambillah kira-kira di akhir, misalnya 5 hari kerja ya. Masuk pertama kali itu hari Kamis atau Jumat lah gitu. Kenapa? Karena kita baru mau meninggalkan bayi yang selama 2 minggu ini, selama 3 bulan ini kita kelola ya, kita jaga. Kalau masuknya hari Senin, padahal hari Senin itu hari yang panjang, ketemu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, baru ini lagi, jadi agak repot lagi adaptasinya. Tapi kalau ambil masuk hari pertama kali hari Jumat, itu hari pendek, kalau ada masalah masih bisa diatur. Sebelum kita bekerja, tetapkan ini siapa yang mau mengasuhnya, mau bayi atau mau pengasuh. Nah, 1-2 minggu pertama itu coba lebih banyak si bayi ini sama pengasuhnya, biar dia klik dulu adaptasi dulu gitu. Terus pumping ASI-nya juga dipersiapkan 1-2 minggu atau 1 bulan sebelumnya sudah mulai pumping ASI untuk penyiapan gitu. Terus pas giliran hari H mau kerja, netei dulu bayinya sebelum berangkat kerja, terus pumping yang terakhir kalinya. Nanti di kantor, nah ini makanya perlu didiskusikan kok dengan atasan, dengan teman-teman satu kantor itu gitu. Bahkan ada jatah 2 kali 30 menit untuk selama berapa jam gitu ya gitu. Biasanya sih 3-4 jam harus pumping rutin kayak gitu. Dan seharusnya di tempat bekerja harus menyediakan tempat yang proper, jangan pumping di kamar mandi, nggak boleh gitu. Harus ada tempat khusus untuk pumpingnya itu gitu. Terus habis itu ya pumpingnya setiap 3-4 jam, nanti sudah mulai punya cool bag gitu ya gitu. Jadi bawa pulang ke rumah sudah ngasto, bawa sangu, bawa pulang ke rumah oleh-oleh untuk ASI berikutnya. Jadi memang ya itu juga harus dipelajari juga ya, Dok, biar sukses menyusuinya gitu. Biar sukses. Terus ini, Dok, dokter ini kan konselor ASI juga, Dok. Nah, gitu. Ada pesan nggak, Dok, untuk masyarakat terutama ibu-ibu di luar sana tentang menyusui dan ASI eksklusif ini? ASI eksklusif itu adalah asasi manusia untuk bayi dan ibunya. Dan menyusui itu adalah hubungan yang paling harmonis saya pikir. Karena kita ikatan batin menyusui, kita merasa happy, bangga gitu menyusuinya gitu. Jadi mari ibu-ibu, bahkan ibu yang bekerja, kita sukseskan ASI eksklusif demi masa depan anak kita, supaya anak kita menjadi anak yang cerdas, berperilaku baik, gitu, soleh-solehah gitu ya, gitu. Jadi harus kita sukseskan. Dimulai dari ASI tadi ya, Dok. Nah, terus ini, Dok, prakteknya di RSUD, Dok, hari apa? Saya praktek di Poli Eksekutif Wijaya Kusuma hari Senin sampai hari Jumat jam 10 sampai jam 11 siang. Kalau di Poli reguler setiap hari Sabtu.
selain di RSUD, saya juga praktek pribadi di Klinik Asta Ceria di Jalan Ahmad Yani. Oke. Gitu. Jadi memang setiap hari ada di RSUD ya. Gitu. Jadi siapapun yang ingin konsultasi atau memeriksakan putra putrinya bisa ke RSUD Salatiga gitu. Nah, terus ini dok, dengar-dengar di bulan ini tuh dokter Listia tuh sibuk sekali gitu. Ada acara apa sih dok di bulan ini? Oh iya, jadi ini kaitannya dengan pengentasan stunting juga. Kita tahu stunting sudah jadi isu masalah nasional, bahkan internasional ya, Bapak Ibu sekalian, sobat ngobat semuanya gitu. Jadi nanti RSUD Salatiga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Salatiga akan menyelenggarakan simposium tentang screening pertumbuhan dan perkembangan balita untuk kader-kader Posyandu se-Kota Salatiga. Jadi di situ harapan kita sekarang itu kita prinsipnya itu mindsetnya itu adalah kita tidak mengobati stunting lagi, mengobati stunting lagi, tapi kita sudah jemput bola. Gimana caranya kita sudah harus mengenali ini calon-calon yang stunting seperti apa, yang mulai weight faltering, perlambatan pertumbuhan. Jadi harus di screening dari awal di buku KIAS. Nanti kami akan mengajari gimana caranya memeriksa tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, mengeplotkan di buku KIA, mendeteksi nggak cuma di pertumbuhannya saja, tapi juga perkembangannya. Karena tumbuh dan berkembang pada anak itu adalah suatu kesatuan. Nggak mungkin anak berat badan tinggi badannya naik, tapi dia jadi anak yang cuma pelongo-pelongo, nggak tahu apa-apa. Dia harus tahu 3 bulan itu sudah harus bisa apa, 6 bulan harus bisa apa, 1 tahun harus bisa apa. Itu semua kami nanti akan sama-sama belajar, berdiskusi dengan ibu-ibu kader Posyandu di tanggal 12, tanggal 19, dan tanggal 26. Berarti memang untuk kader Posyandu ya, karena yang terdekat dari lingkungan tempat tinggal itu adalah Posyandu. Betul. Sampai umur 5 tahun gitu ya dok, balita. Oke. Nah nggak terasa nih dok, kita ngobrolnya udah cukup banyak dan cukup lama, berdaging semua ya, insya Allah bermanfaat juga untuk sobat ngobat di sana. Dan terima kasih kepada Dokter Listia atas waktu dan kesempatannya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi dok tentang stunting nih kayaknya. Very welcome, dengan senang hati. Semoga bulan kita kali ini membawa keberkahan untuk semua nggih. Jadi anak kita akan tumbuh baik dan sehat dan berkualitas. Ya, benar. Ini ngomong-ngomong tentang menyusui nih ya, bagi ibu yang menyusui maupun tidak, ibu yang melahirkan normal maupun sesar, sama-sama ibu yang hebat dan sempurna untuk anak-anaknya, begitu ya dok. Ya. Terima kasih sobat ngobat.